Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warosti, NIM 1119103 kelas IPTB 2019. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai enzim papain untuk memenuhi tugas aplikasi bioteknologi pangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan materi saya. Pengertian enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai katalisator reaksi-reaksi kimia dalam sistem biologis. Enzim memiliki daya katalik yang tinggi. Enzim mampu meningkatkan kecepatan reaksi hingga 1 juta kali lebih cepat dibandingkan reaksi-reaksi tanpa enzim. Molekul enzim juga memiliki tingkat spesifikasi tertentu terhadap substrat dari reaksi yang dikatalisnya. Enzim tidak hanya mampu mengkatalis reaksi-reaksi dalam sistem biologis, tetapi juga mampu mengkatalisis reaksi-reaksi di luar sistem biologis, asalkan dipaparkan pada kondisi yang sesuai. Kemampuan enzim dalam mengkatalis suatu reaksi tergambar melalui aktivitasnya. Pengertian enzim papain. Papain merupakan enzim proteolitik yang berasal dari getah pepaya. Enzim papain memiliki kemampuan untuk memecah molekul protein. Papain menjadi suatu produk yang sangat bermanfaat bagi manusia, baik dalam rumah tangga maupun industri. Beberapa kegunaan enzim papain yang telah diteliti antara lain berfungsi dalam pengempukan daging, pembuatan konsentrat protein, proses hidrolisis protein, dan sebagai anti dingin dalam industri pembuatan bir. Sumber enzim papain. Sumber enzim protease berasal dari organisme hidup, yaitu hewan, mikroba, dan tumbuhan. Sumber enzim protease terbesar yaitu pada tumbuhan sebanyak 43,85%, lalu bakteri 18,09%, jamur 15,08%, hewan 11,15%, alga 7,42%, dan pada virus 4,41%. Enzim protease dari tumbuhan memiliki spesifikasi substrat stabil dan aktivitas yang tinggi dalam berbagai variasi pH, temperatur, ion logam, dan pelarut organik. Sehingga hal ini yang membuat protease dari tumbuhan menjadi pilihan yang sangat baik untuk industri makanan, medis, bioteknologi, dan farmakologi. Protease dari tanaman pada umumnya terdapat pada tanaman tropis. Enzim ini ditemukan pada pepaya, nanas, kedelai, dan tikus. Papain merupakan enzim proteolitik yang diambil dari pepaya. Semua bagian dari tanaman pepaya seperti buah, daun, dan batangnya mengandung enzim papain dalam getahnya. Getah pepaya dengan proses tertentu dapat diubah dalam bentuk yang lebih stabil, yaitu dalam bentuk papain kasar dan papain murni. Di dalam getah pepaya terdapat komposisi enzim-enzim, yaitu papain 10%, himopapain 45%, dan disolzim 20%. Tapi biasanya lebih dikenal sebagai enzim papain. Manfaat enzim papain. Enzim papain dapat digunakan untuk industri maupun keperluan rumah tangga. Adapun beberapa manfaat lain dari papain antara lain. 1. Papain dapat digunakan dalam industri pengolahan daging. Papain dapat digunakan sebagai bahan penghancur sisa atau buangan hasil industri pengalengan ikan menjadi bubur ikan atau konsentrat protein hewani. 3. Papain sangat berperan dalam industri bir. 4. Papain juga dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam preparat farmasi. 5. Papain dapat digunakan sebagai bahan aktif dalam pembuatan krim pembersih kulit. Cara enzim papain mengempukkan daging. Enzim papain merupakan enzim proteolitik yang mampu menghidrolisis protein menjadi asam amino atau peptida-peptida. Enzim ini terdiri dari 187 residu asam amino dan memiliki berat molekul 21.000.
Enzim papain memiliki gugus fungsional sulfidir dan mampu menghidrolisis ikatan peptida pada asam amino lisin dan glisin. Enzim papain mempunyai pH dan suhu optimum masing-masing 5-7 dan 10 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Sedangkan keaktifan enzim papain hanya menurun 20% pada pemanasan 70 derajat Celcius selama 30 menit pada pH 7 dan menjadi tidak aktif di atas suhu 70-85 derajat Celcius. Hidrolisis protein daging oleh enzim papain yang terbesar yaitu pada miofibril sarkoplasma dengan komponen miofibril sarkoplasma dan stroma yang paling mudah dihidrolisis adalah bagian aktin dan yang paling sulit adalah miosin. Sedangkan untuk kolagen sulit dihidrolisis karena memiliki struktur dasar yang alot dan kuat. Proses pengencetan daging dengan menggunakan enzim papain akan menjadi perubahan, yaitu berupa hancurnya sarkolema diikuti larutnya nukleus dan terjadi penurunan ikatan antara serabut otot, sehingga serabut otot terputus-putus dan sifatnya mudah dipisah-pisahkan. Akibatnya daging menjadi lunak. Cara memproduksi enzim papain. Getah pepaya ditambahkan larutan pengaktif, kemudian diaduk. Selanjutnya residu disaring pada penyaringan 60 ml, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan 100 ml. Setelah disaring, dikeringkan pada suhu 50 derajat Celcius sampai kadar air kurang lebih 9%. Kemudian digiling. Setelah itu, hasil penggilingan berupa tepung papain. Itulah materi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.